Hamas ya. Sebanyak 22.989 ekor sapi potong telah dikirim keluar NTB hingga awal Mei 2025. Jumlah ini setara dengan 36,53% dari total sertifikasi tahun lalu. Pengiriman hewan kurban ini dipastikan dalam kondisi sehat dan layak angkut oleh Badan Karantina Indonesia. Kepala Barantin Sahat M. Panggabean melakukan peninjauan langsung ke kantor Satuan Pelayanan Karantina di Pelabuhan Lembar, Lombok Barat pada hari Senin, 5 Mei 2025. Dalam kunjungan tersebut, Sahat memastikan bahwa proses lalu lintas sapi kurban menjelang Idul Adha berjalan lancar tanpa hambatan. Barantin juga terus memperkuat koordinasi dengan pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah guna menjaga kelancaran distribusi dan kesehatan hewan. Bersama Kepala Karantina NTB Agus Mugianto, Sahat melepas truk-truk pengangkut sapi yang telah melalui tahapan checkpoint dan memenuhi persyaratan karantina sebelum diberangkatkan ke pelabuhan Gilimas. Ya, teman-teman media, hari ini kita melakukan pelepasan ternak sapi dalam rangka Idul Kurban. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Pertama, bahwa ternak yang kita kirim ini adalah ternak yang benar-benar sudah sehat, yang sudah diperiksa. Itu dibuktikan dengan dokumen dari Pemda, sertifikat veterinernya, sama dari karantina, sudah kita pastikan itu sehat. Nah, tadi saya ingatkan juga bahwa ternak-ternak ini dikirim ke Jawa, dipastikan jangan, kalau tidak laku jangan dikirim ke NTB ini, karena kita tahu bahwa NTB ini zonanya kuning, di Jawa sana zonanya merah. Jadi jangan sampai dari zona merah dibalikkan lagi ke zona kuning. Itu artinya kita akan melakukan penyebaran penyakit, tidak boleh. Nah, untuk itu saya juga minta teman-teman media membantu kami untuk mengedukasi masyarakat. Ini baru pengiriman awal. Ini akan banyak lagi kita lakukan pengiriman. Nah, kemudian tadi juga ini semua entitas yang ada di sini, TNI, Polri juga ada, dari Kementerian Teknis juga ada di sini. Kita sudah berkoordinasi. Saya minta teman-teman minimal seminggu sekali rapat koordinasi untuk memastikan kondisi di lapangan. Kalau memang ada hal-hal yang tidak kondusif, segera diatasi dengan baik. Jadi saya pikir ini hal yang mudah dilakukan. Nah, ini adalah kegiatan pesta kita tahunan. Makanya kita harus melayani masyarakat kita dengan baik. Tapi juga kita pastikan juga semua ternak yang dikirim itu semuanya sehat. Ya. Nah, itu acara kita hari ini. Dan sekali lagi, kalau ada hal-hal yang kurang pas gitu, mari kita diskusikan dengan baik. Ya, ada pertanyaan? Pak Kaban mungkin memastikan kelancaran sendiri gimana dari? Jadi gini, tadi dari dokumennya sudah kita pastikan semua lengkap. Tapi juga yang penting nanti kan di pelabuhan terkait dengan jadwal kapal. Jadi jadwal kapal juga, juga ada dari KSUP. Ini kadang-kadang kan cuaca yang kurang baik ini mungkin ada pergeseran jadwal kapal juga, harus dimaklumin juga, ya. Nah, nanti dari dokumennya lengkap, nanti di kapalnya juga jadwal juga udah rapi. Saya pikir semuanya akan bisa berjalan dengan baik, ya. Jadi semuanya saya pikir mudahlah kita memantau dengan baik, gitu ya. Untuk di daerah penerima nanti dilakukan pengecekan. Oh, enggak lagi, karena dari sini kan tadi kan kita lihat tadi sudah kita serahkan dokumen sertifikat karantina. Itu artinya itu barangnya ini udah sehat, dan tadi kan juga udah disegel. Sepanjang tadi segelnya itu tidak dibuka, itu artinya ternak itu memang benar sehat, dan di sana tinggal pelepasan aja, cek saja, memastikan saja bahwa sesuai barang dengan dokumennya baru dirilis. Jadi sudah lebih mudah sekarang. Bagaimana dengan ternak yang sakit di jalan, Pak? Kapan mungkin gini, karena rentan hewan ini terserang penyakit? Pertama kita pastikan sebenarnya dari sini sudah sehat ya. Jadi kalau untuk isu penyakit harusnya tidak. Tapi kemungkinan kecelakaan, cacat atau kakinya patah karena adu fisik gitu, itu kemungkinan ada. Tapi kalau dari penyakit yang menjadi concern kita, mudah-mudahan itu sudah kita eliminir dari awal, dari dokumen sertifikat yang dari Pemda sama juga dari karantina itu ya. Pak, kalau belajar dari 2023 dan 2024, kemarin kan sempat membludak di Jabodetabek.
sapi-sapi kiriman kita. Nah, mengantisipasi itu seperti apa nanti? Wah, gini, makanya ini kan kita selalu tiap tahun itu melakukan pembelajaran terus, evaluasi terus. Nah, nanti dari sini, sekarang ini kan kita pastikan semua dokumen itu harus asli. Itu kan yang tadi kan kita kalian lihat tadi kan dokumen karantina itu kan asli. Jadi itu dulu dokumennya. Kalau dulu mungkin kita nggak tahu ya, tapi sekarang ini kita pastikan semua dokumen itu asli dan kita periksa dengan baik, dan tadi kita segel juga ya. Jadi kita berangkat dari daerah asalnya, kita periksa, kita segel, terus di sini kita periksa juga fisiknya, sertifikat karantina juga kita pastikan. Mudah-mudahan di sana sudah aman, dan isu tahun lalu mudah-mudahan sudah bisa terkendali ya. Kalau total berapa Pak? Tahun ini jadinya? Totalnya nanti bisa ditanya sama teman-teman teknis ya. Kita hanya memastikan tadi dan koordinasi tadi sudah bisa berjalan dengan baik ya, teman-teman ya. Terima kasih. Selain sapi, karantina NTB juga mengawasi lalu lintas komunitas lain. Proses karantina dilakukan sesuai protokol ketat, termasuk pengecekan dokumen, vaksinisasi PMK, pengujian laboratorium, dan disinfeksi alat angkut. Deputi Bidang Karantina Hewan Srianto menyebut bahwa pengawasan ketat ini dilakukan sesuai Surat Edaran Kepala Barantin nomor 620 tahun 2025 untuk mengantisipasi penyebaran penyakit mulut dan kuku. Saat juga mengimbau masyarakat dan pengguna jasa agar tertib melaporkan komoditas pertanian dan perikanan yang akan dilalu lintaskan demi menjaga kelestarian sumber daya hayati Indonesia. Jangan bawa lagi ke sini ya. Pantau, kita pastikan bahwa sapi-sapi yang akan dibawa ke Jawa itu pertama itu sehat, dan dokumen-dokumennya kita pastikan itu udah lengkap semua. Kemudian kita pastikan juga jadwal kapalnya itu ya relatif on time lah, supaya teman-teman pemilik barang ini ada kepastian. Nah, itu yang kita pantau, dan saya pikir sekarang ini suasananya kondusif gitu ya, kondusif, dan tadi kita juga dialog dengan pemilik sapinya, mereka senang melihat kita pemerintah juga ada bersama dengan mereka. Tapi juga saya ingatkan juga kepada mereka bahwa nanti setelah selesai Lebaran Haji, kalau ternaknya tidak laku, jangan dibawa ke sini, usahakan dijual habis di sana. Jangan dikembalikan ke sini. Ini terkait dengan isu sebaran penyakit, supaya jangan menyebar ke daerah kita ini yang statusnya masih baik ini. Itu aja ya.